Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mendengarkan bacaan pertama, Allah masih memberi mana di padang gurun pada orang-orang Israel yang menggerutu, yang mulai jengkel terhadap Allah, terhadap Musa yang dikira mau membinasakan mereka di padang gurun. Itu berarti bahwa Tuhan masih mendengarkan keluh kesah mereka. Dalam Injil, ketika kita mendengarkan perumpamaan ini, kita juga bisa merenungkan betapa sabda Tuhan jika kita tangkap dengan hati yang baik, pasti akan berbuah keselamatan, berbuah berlipat ganda. Maka saya merenungkan hal ini dengan mengajak kita semua untuk melihat pesan yang saya tangkap amat kuat dari kedua bacaan hari ini adalah mendengarkan. Mendengarkan. Dalam bacaan pertama, Musa berkata kepada umat Allah, marilah mendekat kepada Tuhan, sebab ia telah mendengar omelanmu. Tuhan Allah sendiri juga berkata kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel mengomel. Kalau dipikir-pikir, omelan saja didengarkan oleh Tuhan. Apalagi kalau itu bentuk pujian, bentuk syukur, dan permohonan yang kita panjatkan kepadanya. Jadi kita mesti yakin bahwa Tuhan itu senantiasa akan mendengarkan kita, termasuk hal-hal yang tidak terucap di mulut tetapi terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sebagaimana Tuhan senantiasa mendengarkan kita, Dia pun mengharapkan kita untuk selalu mendengarkan Dia. Inilah pesan bacaan Injil itu. Sabdanya akan tertanam kuat dalam diri kita sehingga bertumbuh dengan menghasilkan buah kalau kita mau mendengarkannya. Benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah 100 ganda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam satu hari misalnya, tentu ada banyak hal yang kita dengar. Namun sebetulnya sedikit yang mampu kita dengarkan.
Apa bedanya mendengar dan mendengarkan dalam hal ini? Mendengar itu ya sekadar mendengar tanpa perhatian. Sedangkan mendengarkan itu selalu disertai dengan perhatian. Perhatian yang sungguh penuh sehingga apa yang didengarkan itu sungguh masuk dalam hati. Karena perhatian itu kata dasarnya hati yang mendapat imbuan awalan per dan akhiran an. Jadi mendengarkan itu kita sungguh-sungguh memasukkan dalam hati dan budi, serta kelak akan menimbulkan pengaruh tertentu dalam diri kita. Apa pengaruh yang bisa terjadi dalam diri kita? Pengaruh itu antara lain bisa pengaruh perasaan, bisa pengaruh pikiran. Pengaruh perasaan itu antara lain orang sesudah mendengarkan sabda Tuhan lalu sedih. Ada juga yang senang, ada juga yang lalu menyesal, dan masih banyak hal yang lain. Itu soal perasaan. Tapi ada juga yang berupa pemikiran. Yang bersifat pemikiran itu biasanya sesudah merenungkan sabda Tuhan dan menjadi jelas bagi kita lalu menimbulkan niat dan kehendak dalam diri yang kemudian mendorong kita pada tindakan atau sikap selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, sabda Tuhan yang ditaburkan dalam diri kita itu hanya akan berbuah dalam tindakan kalau sabda itu tidak sekedar kita dengar, tetapi kita dengarkan. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin.